Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Mitro Tutor. Dari video sebelumnya, yaitu tentang cara install Windows Spectra, ada beberapa teman yang nanya gimana cara memakai Toolbox. Nah, di sini kita akan coba buat cara penggunaannya dan semua fiturnya apa aja. Pertama-tama, teman-teman tinggal buka Toolbox-nya setelah install Windows Spectra. Di sini kita ada beberapa fitur yang akan ditampilkan seperti pada video ini. Kita akan bahas secara satu persatu dulu. Pada fitur pertama ada Action Center and Notif, di mana fungsinya sebagai untuk mempercepat action teman-teman seperti shortcut. Di sini bisa teman-teman matiin atau hidupin, tergantung kebutuhan teman-teman. Mau dihidupin atau enggak itu terserah teman-teman. Sekarang kita akan coba buat fitur keduanya. Untuk fitur keduanya itu di sini ada print spoiler. Nah, ini biasanya mati saat teman-teman pertama kali install si Windows Spectra. Ini wajib teman hidupin kalau memang butuh. Biasanya untuk perusahaan atau corporation ini dibutuhkan buat printer sharing. Silakan teman-teman aktifkan jika ini memang benar-benar dibutuhin. Dan untuk yang ketiga ada Windows Hello. Itu sebagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan Windows Hello seperti fitur biometrik Windows dan memungkinkan autentifikasi berbasis wajah dan sidik jari. Fitur ini bisa teman aktifkan atau matikan sesuai kebutuhan teman-teman. Sekarang kita masuk ke fitur berikutnya, yaitu di bagian Tablet Input and Service. Ini bisa dibilang seperti fitur buat tablet atau smartphone yang bisa menggunakan touchscreen. Ini bisa teman-teman hidupin atau matikan sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu Bing Search, bisa dibilang ini lebih ke seperti pencarian di Bing atau sebagai buat pencarian foto atau yang lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian fitur menu utama, di mana fitur ini adalah Clear Event View Log. Ini bisa buat bersihin log yang membebani komputer teman-teman. Ini juga bisa teman-teman aktifin atau matikan. Untuk fungsi atau keterangan dari fitur ini, teman-teman bisa lihat pada video ini secara detail apa aja fungsinya dan keunggulannya. Mungkin kalau kecepatan teman-teman bisa pause dan baca secara perlahan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu fitur Clean Cache Update. Nah, itu ada di nomor 3 ya teman-teman. Teman-teman tinggal pencet nomor 3 dan di sini teman-teman bisa buat bersihin sekarang. Jadi fungsinya itu kayak ngoptimalin si drive teman-teman buat bersihin cache tanpa menggunakan software bawaan, tapi ini langsung dari si Ghost Toolbox-nya. Selanjutnya teman-teman tinggal pilih aktif atau enggak. Nah, sekarang kita balik ke menu selanjutnya, yaitu Ghost Online Activator. Fitur ini memiliki keunggulan buat si aktivasi si Windows-nya. Ini bisa teman-teman lihat dari video ini dan bisa teman pilih nomor 1 sampai nomor 4. 4 itu buat reset ya teman-teman, atau buat menghapus si aktivasinya. Jadi dari video sebelumnya yang cara install Ghost Spectra, banyak teman-teman gimana cara aktivasinya. Nah, ini jawaban dari teman-teman yang bertanya kemarin. Nah, next selanjutnya kita akan masuk ke bagian home lagi, atau fitur utamanya si Ghost Toolbox ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian 5 ya teman-teman, buat hibernation, fastboot, sleeping mode. Nah, di sini teman-teman juga bisa aktifin dan baca juga keterangannya di sini. Saya juga sudah lampirin, bisa teman-teman baca. Kalau kecepatan teman-teman bisa pause nantinya. Jadi fitur hibernation, fastboot, dan sleeping mode ini itu berbeda fungsi teman-teman, yaitu hibernation itu mati atau aktifkan evil atau sistem. Nah, itu fungsinya seperti buat aktifin si hibernation tapi langsung dari fitur si Toolbox ini. Lalu buat sistem main atau super fans itu buat
mati atau mengaktifkan untuk meningkatkan kinerja booting atau aplikasi terutama pada hard disk ya teman-teman. Tapi saya nggak tahu ini berlaku buat SSD atau enggak, saya belum pastikan. Kalau buat hard disk itu sudah saya pastikan dan itu bisa. Nah, buat tanda-tanda merah ini teman-teman harus baca lagi dengan teliti ya teman-teman, jangan sampai salah karena ini penting, yaitu buat sistem main, hard disk, dan perangkat dengan RAM terbatas untuk kinerja lebih baik. Jadi itu isi catatan dari yang pertama. Nah, untuk catatan yang kedua atau yang paling bawah itu versi info, yaitu tentang drive teman-teman akan digunakan 3,5 GB sampai 4 GB di penyimpanan C teman-teman. Jadi mungkin sisakan sedikit buat di sistem ini nantinya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sesi berikutnya, yaitu bagian tag file atau virtual memory. Di sini teman-teman bisa aktifin juga dan memori virtual berapa yang mau teman-teman aktifin. Di sini ada beberapa di 256 MB, 3 GB, 4 GB, sampai 8 GB, sampai 16 juga ada. Nah, buat defaultnya itu bisa teman-teman juga lihat di bagian buat di nomor 7 buat default atau setting awal lagi ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman manfaatin buat virtual memory. Jadi buat mempercepat proses dalam bermain game atau menggunakan fitur lainnya. Teman-teman bisa aktifin nantinya. Oke, di sini teman-teman mungkin udah jelas ya. Di sini saya juga udah jelasin juga fitur atau fungsi dari si virtual memory ini. Sekarang kita masuk ke bagian buat si nomor 7 ya teman-teman. Right click tag owner. Nah, ini juga ada yang namanya kemarin. Nah, ini fungsinya itu buat mengganti kepemilikan dari nama akun. Contoh administrator, nama dasarnya teman-teman bisa ganti sesuai kemauan teman-teman dengan fitur ini. Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan teman-teman yang kemarin. Next, sekarang kita lanjut ke bagian nomor 8 ya teman-teman. Stop Windows update sampai sekian-sekian. Mungkin ini teman-teman udah tahu dan saya akan ngejelasin secara singkat aja sih fungsi ini sebenarnya buat update-nya di offin secara otomatis menggunakan toolbox ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu ya, mungkin kalau udah tahu bisa di skip pada durasi fitur ini. Nah, untuk keterangannya saya juga sudah lampirin di sini dan teman-teman bisa baca pada video ini. Sekarang kita lanjut ke bagian fitur berikutnya, yaitu bagian compact and LZX compress. Nah, ini apa sih Bang fungsinya? Di sini saya juga sudah selampirin juga kata-katanya. Jadi simpelnya itu ini untuk mengurangi penggunaan ruang penyimpanan pada SSD dan NVMe. Jadi dua jenis dari perangkat ini bisa dia buat ringanin kayak SSD dan NVMe. Nah, buat yang belum tahu NVMe itu apa, jadi ini lebih ke perangkat update dari SSD. Nah, itu fitur ini bisa berlaku buat ngeringanin dua perangkat ini atau salah satu perangkat ini. Dan buat kompres LZX tidak disarankan untuk digunakan pada hard disk karena dapat mengurangi kinerja dan memperpanjang waktu kompresi. Ingat ya teman, jangan gunakan hard disk pada fitur ini. Kalau pakai hard disk nggak apa-apa, bisa, atau NVMe bisa. Kalau teman-teman pakai hard disk itu bakal lama, bisa nyampe 30 menit sampai 1 jam buat kompresinya. Lanjut, buat yang saya tandain ini buat aplikasi tambahan, teman-teman bisa nanti baca. Di sini ada Windows Edge, Edgate, Firefox, Chrome, DOM, Player itu buat pemutar video, lalu Brave Browser, dan driver Easy Portable. Nah, driver Easy Portable ini wajib teman-teman download buat tambahan jika ada driver yang kurang.
Nah, buat penggunaannya gampang, tinggal scan lalu download. Selanjutnya ada di 36 di iBot dan lainnya atau zip dan user request itu teman-teman bisa setting semua sesuai kebutuhan teman-teman. Lanjut ke fitur nomor 10, Microsoft Store dan X Console. Ini plugin buat download otomatis buat download Microsoft Store dan Xbox Console. Nah, ini bisa teman-teman gunain kalau teman-teman butuh. Kalau nggak butuh, nggak usah dipencet ya teman-teman si nomor 10-nya. Dan untuk fitur berikutnya, teman-teman bisa gunain juga si X Game Bar, Miracase, Clipboard, and Touch Keyboard, Xbox Game Password for PC, dan OneDrive. Selanjutnya Zulu Music dan Microsoft Your Phone dan Magnet Firebox. Itu teman-teman bisa pakai semua sesuai kebutuhan teman-teman juga. Di sini kita akan bahas karena itu fiturnya biasa aja. Kita akan bahas di bagian option for Windows 11. Jadi option Windows 11 ini fungsinya lebih ke seperti pilihan buat ke Windows 11. Teman-teman bisa pakai fitur ini di nomor 42 dan fitur di nomor 22 yaitu Microsoft Disk and Benchmark itu buat menilai si kecepatan si hard disk teman-teman. Nah, di situ kita akan bahas karena fungsinya biasa aja. Jadi fiturnya itu seperti yang tulisan di bawah ini di video saya. Nah, itu fungsinya buat performa sistem doang sih sebenarnya. Nah, kita akan masuk ke Ghost Personalis. Ini buat ganti si wallpaper Ghost Petra bisa, terus Explore UI Ribbon juga bisa, transparan touchbar juga bisa, dan banyak lainnya. Ini bisa teman-teman pilih di Ghost Personal pada nomor 24 ya teman-teman. Tinggal ketik 24 maka Ghost Personalnya akan masuk ke menu utama. Di sini banyak fitur yang bisa teman-teman coba satu per satu. Dan ini jalan, saya sudah coba sendiri dan ini bekerja. Dan sebagai catatan, teks pada video ini itu adalah fitur dari Microsoft Disk Benchmark ya teman-teman. Itu buat ngetes si write and read dari hard disk teman-teman atau SSD teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke fitur berikutnya yaitu Windows Recovery atau WinRe teman-teman. Jadi buat fungsinya itu simpelnya itu sebenarnya buat nge-recovery si Windows Spectra ini. Jadi dia akan kembali ke bagian settingan default atau teman-teman mau download dari versi berapa ke berapa. Di situ ada tulisannya. Nah, teman-teman bisa pakai arsitekturnya berapa, 64 bit atau berapa. Setahu saya sih memang 64 bit ada, karena 32 nggak ada pada si Ghost Petra. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian di nomor 33 ya teman-teman, yaitu bagian edition and can be upgrade. Di sini bisa ganti versinya juga, mau yang profesional atau education atau workstation dan lainnya. Di sini teman-teman bisa pilih juga untuk bagian si versi si Windows-nya. Mungkin di sini saya nggak akan terlalu panjang lebar buat jelasin apa itu versi Windows-nya dan versi apa. Mungkin teman-teman udah tahu kemungkinan. Karena teman-teman kalau udah bisa install pasti udah tahu versi yang mau diinstal. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian di nomor 33 yaitu add new user, administrator, and account info. Di sini teman-teman bisa ganti user baru atau sebagai administrator atau info dari si OS yang teman-teman pakai dan komputer berapa RAM-nya dan segala macam akan kelihatan di sini. Di sini bisa teman-teman pilih nomor 1, 2, 3 sampai 4. Dan nomor 4 itu set current user password to never experience. Silakan pilih sesuai kebutuhan teman-teman.
karena setiap kebutuhan orang-orang itu pasti berbeda. Di sini saya sebenarnya nggak terlalu pakai di bagian fitur ini. Dan selanjutnya untuk fitur CMD Color Theme. Ini biasanya buat ganti tema dari CMD atau command prompt teman-teman yang di Windows. Dan ini enggak terlalu, kita akan lanjut masuk ke bagian stand Windows Update atau cek update terakhir si Windows dari si Ghost Spectra ini. Teman-teman bisa klik 35 dan teman-teman bisa pilih si nomor 1 buat cek last for update, dan di nomor 2 enable message pop-up dan disable si pesan pop-up juga. Dan di sini saya juga nggak pakai terlalu sebenarnya, jadi kita akan langsung skip aja di sesi yang ini. Dan berikutnya kita akan masuk ke bagian di nomor 38. Nah, ini ya, hobi dengar musik. Fitur ini benar-benar berfungsi dan jalan. Silahkan teman-teman coba dan install dan dengarkan pakai handset yang teman-teman punya atau handset yang paling bagus yang teman-teman punya. Silahkan diinstal dan di download yang mana mau teman-teman install, nomor 3, 1 atau 2. Yang saya saranin yaitu nomor 3 yang efek teman-teman biar suaranya lebih bagusan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian buat si nomor 39 teman-teman, yaitu tweak for gaming. Nah, ini yang buat suka main game. Di sini saya sudah terangin juga atau tulis juga di dalam video ini kalimat dan keterangan arti dari fitur-fiturnya. Teman-teman bisa baca, kalau kecepatan teman-teman bisa pause nantinya. Fitur ini memiliki 3 keunggulan teman-teman, atau 3 fitur, bisa istilah dibilang 3 fitur, dan teman-teman bisa cek nantinya fitur-fitur ini satu persatu. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian 41 dan 43. Ini bisa dibilang buat download si, ya itu teman-teman mungkin tahu, dan 43 itu buat cek update terakhir dari pack si perangkat lunak si Windows. Nah, itu fungsi dari si 43 ini, Windows Pack Manager. Jadi apa aja pack terakhir akan di-download oleh tool ini. Nah, buat 16 itu Virtual C+, dia akan download secara up to date juga, dan buat Direct juga up to date juga. Nah, untuk 99 ini, jadi fitur ini adalah buat ngecek updatean terakhir dari si Ghost Spectra atau alias toolbox si Ghost Spectra. Oke, mungkin sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.